Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai efek Doppler. Sebelum kita mulai materi mengenai efek Doppler ini sendiri, kita perlu mengetahui sejarah dari penemuan efek Doppler ini sendiri. Efek Doppler ini sendiri dikemukakan oleh seorang ilmuwan fisika bernama Christian Johann Doppler. Nah, Christian Johann Doppler mengemukakan teori efek Doppler ini di mana ia menemukannya dalam materi mengenai gelombang bunyi. Nah, apa itu efek Doppler? Efek Doppler sendiri adalah efek di mana seorang pengamat merasakan perubahan frekuensi dari suara yang didengarnya ketika ia bergerak relatif terhadap sumber suara. Dari definisi ini dapat kita katakan bahwa frekuensi yang didengar oleh seorang pengamat akan sangat berubah-ubah tergantung dari gerak relatif ia terhadap sumber suara. Gerak relatif terhadap sumber suara yang dimaksud di sini adalah posisi atau kedudukan dari seorang pengamat itu sendiri. Kedudukan yang dimaksud di sini adalah posisi pengamat saat mendekati sumber bunyi maupun menjauhi sumber bunyi. Berbicara soal efek Doppler tidak terlepas juga dari sebuah medium perambatan. Kita tahu bahwa gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatan. Nah, medium yang dimaksud di sini adalah udara. Angin merupakan udara yang mengalir. Nah, gerakan angin di sini hanya akan mendorong atau mempercepat laju dari gelombang bunyi untuk sampai ke telinga pendengar atau pengamat. Nah, untuk lebih memperjelas materi mengenai efek Doppler, maka kita akan mengamati animasi-animasi berikut ini. Pada animasi yang pertama ini terlihat pengamat diam, kemudian ada semua mobil yang bergerak mendekati pengamat. Nah, dari animasi yang pertama ini dapat kita katakan bahwa sebuah sumber bunyi bergerak mendekati pengamat. Apabila sebuah sumber bunyi bergerak mendekati pengamat, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat akan sangat besar. Nah, frekuensi pendengar ini juga dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan frekuensi pendengar sama dengan frekuensi sumber bunyi dikali dengan cepat rambat gelombang bunyi ditambah dengan kecepatan pengamat dibagi cepat rambat gelombang bunyi ditambah dengan kecepatan sumber bunyi. Nah, kita akan mengamati animasi yang kedua. Nah, pada animasi yang kedua ini terlihat sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat. Pada animasi yang kedua ini, pengamat diam, kemudian sebuah mobil bergerak seolah-olah menjauhi pengamat. Nah, dari animasi yang kedua ini terlihat bahwa sebuah sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat, maka otomatis frekuensi yang didengar oleh pengamat akan sangat kecil. Nah, frekuensi yang didengar oleh pengamat ini apabila sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat dapat juga kita peroleh dengan menggunakan persamaan frekuensi pengamat sama dengan frekuensi sumber bunyi dikali dengan cepat rambat gelombang bunyi kurang dengan kecepatan pengamat dibagi cepat rambat gelombang bunyi dikurangi dengan kecepatan sumber bunyi. Nah, sekian materi dari saya mengenai efek Doppler. Sekian dan terima kasih.